warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'adahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, Alhamdulillahil azizil alim, ghafiril dhanbi wa qabilul tawbi syadidil 'iqabi ziddawhi la ilaha illa huwa ilaihil masir. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ablagha hamdu wa asmalahu anna. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah. Allahumma ij'al afdal as-salawati wa azka at-tahiyyati wa amal barakah ala khayri anbiya'ika wa afdali rusulika nabiyyina wa qudwatina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa khulafaihi min ba'dihi wa man ahya sunnatahu wa salaka sabilahu wa nahaja nahjahu wa jahada fillahi haqqa jihadi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, fa ya ayyuhal aidin wal aidat, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asbaqul qailin tabarakallahu wa a'udzu billahi minasy
Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa litukmilu al-iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri Masjid Jami Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita bersimpuh bertawajuh di hadapan Allah pada detik ini, di hari raya kemenangan kita bersama, di hari fitrah kembali kepada kesucian kita sebagai manusia. Alangkah sangat bijaksana kita sebagai hamba yang beriman, yang bertakwa kepada Allah dan mahabbah terhadap Rasulullah, untuk terus meningkatkan kualitas takwa kita dan selalu bersyukur kepada Allah atas semalimahan rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan pada hari ini. Tentunya salawat dan salam semoga tercurah keharibaan junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita yang pada hari ini duduk bersimpuh bertawajuh di hadapan Allah mendapatkan syafaatul uzmanya nanti pada hari di mana yauma yafirul mar'u min ahlihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari nanti di mana manusia berlari dari saudara-saudaranya, berlari dari ayah dan ibundanya, berlari dari istri dan anak-anaknya, kecuali mereka yang datang dengan apa? Dengan hati yang selamat. Ma'asyiral muslimin wal mu'takifin aidin wal aidat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika akhir dari malam bulan Ramadan, langit, bumi dan malaikat menangis. Apakah kita sebagai insan manusia yang selalu di Ramadan ini bertawajuh, bertadarus Al-Quran, bahkan bersedekah, melaksanakan ibadah Ramadan begitu khusyuknya, tidak sedih dengan ditinggalnya Ramadan? Idza kana akhirul lailatin min Ramadan bakatis samawati wal ardu wal malaikah. Apabila datang akhir dari malam bulan Ramadan, hadirin, menangislah langit, bumi dan para malaikat. Musibatan li ummati sayyidina Muhammad, karena musibah terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila ayyu musibatin, para sahabat bertanya, musibah apa ya Rasulullah? Rasul bersabda, hiya dhahabu Ramadan, Ramadan telah pergi. Lianna da'wati fihi mustajabatun, karena semua doa diistajabah oleh Allah. Wassadaqatu maqbulatun, dan sedekah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal mu'takifin aidin wal aidat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Fitri adalah hari raya kita kembali kepada fitrah kita sebagai insan dan manusia. Di zaman azali dulu kita pernah dipanggil oleh Allah dalam tulang sulbi kita, di mana Allah memanggil kita, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Kalau pada syahidna, kita semua menjawab di alam dulu, pada syahidna, betul kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Tapi fenomena yang terjadi adalah hadirin, mengapa kita sebagai manusia lupa dengan fitrah dan kejadian kita, lupa kalau kita adalah bertuhan kepada Allah, bahkan
ibadahku, hidupku dan matiku aku serahkan untuk Tuhan semesta yang ada. Tapi kita bertanya kembali, mengapa kita galau dan lalai terhadap perintah dan syariat agama yang telah kita betul-betul menyaksikan dan berjanji di alam suri kita dulu? Maka Rasul bersabda, kullu mawludin yuladu ala fitrah. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah dan suci. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunasranihi aw yumajisani. Orang tuanya lah, lingkunganlah yang menyebabkan manusia itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Ini yang menjadi petaka buat kita sebagai umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita menemukan jati diri kita di hari raya fitrah ini. Tentunya hadirin yang dimuliakan Allah, kita terus mengacu berlomba di dalam mensiarkan agama kita, bahkan menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Seorang ulama besar pernah ditanya, Syekh Muhammad Rashid Ridha ditanya oleh Syekh Muhammad Saqib Arsyala, bimana ta'akhkhara al-muslimun wa bimana taqaddama al-ukhur? Mengapa Syekh akhir-akhir ini umat Islam mundur sementara umat lainnya maju? Syekh Muhammad Rashid Ridha menulis sebuah surat kepada Syekh Muhammad Saqib Arsyala. Di antaranya adalah yang pertama, hadirin, karena umat Islam telah meninggalkan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka. Di dalam Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, kita bertanya kepada diri kita, berapa banyak manusia, berapa banyak kita sebagai hamba yang beriman yang telah menghatamkan Al-Quran? Kalau kita sudah menghatamkan Al-Quran, apakah kita sudah membaca tafsir dan terjemahnya? Kalau kita sudah membaca tafsir dan terjemahnya, apakah kita sudah mengamalkan Al-Quran itu sebagai pedoman kehidupan di dalam kehidupan manusia ini? Jauh panggang daripada akhir. Ternyata Al-Quran hanya kita baca, Al-Quran hanya kita letakkan di lemari-lemari bekas kita, Al-Quran hanya dijadikan sebagai mas kawin ketika akan menikah. Ternyata Al-Quran dimahjur oleh kita. Sehingga Rasulullah surat Al-Furqan ayat 30 mengatakan, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Tuhan kami, sesungguhnya umatku menjadikan Al-Quran yang sesuatu yang dimahjur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua, kata Syekh Muhammad Rashid Ridha, umat Islam telah banyak meluruskan silaturahim sebagai kawah candra di muka dari yang namanya persatuan dan keutaraan. Di mana-mana terjadi perpecahan antara satu suku dengan suku lain, antar ormas dengan ormas lain, antar bendera dengan bendera lain, sehingga umat Islam itu bagaikan buih yang ada di lautan, tidak berarti sama sekali. Sehingga nilai silaturahim di hadapan kita telah terputus, terutama kepada ayah dan bunda kita. Silaturahim adalah kata yang mudah, tapi kata itu sulit untuk dilaksanakan ketika hati manusia tertutup dengan kejahiliaan dan kebodohan hati. Maka di mimbar yang mulia ini yang pertama adalah kita jalin dan kuatkan tali silaturahim di momen hari raya Idul Fitri yang mulia ini. Kalau kita sebagai anak yang ingin berbakti kepada kedua orang tua kita memiliki masih ada ayah dan ibunda kita, wajiblah kita pada hari ini untuk bersaling, bahkan berkhidmat, berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau kita masih memiliki ibunda sebagai karamah kita di dunia yang menjadi
bisa menjadi siapa-siapa tanpa ada doa dari ayah dan ibunda kita. Apabila ayah dan ibunda kita sudah meninggal dunia, kirimkan hadiah Al-Fatihah, bahkan sedekah yang terbaik untuk mereka. Apa kata Allah? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan janganlah engkau menyembah kecuali Ia, dan kepada kedua orang tua pula kamu berbuat baik. Di momen hari raya yang mulia ini hadirin, mari kita berjabat tangan, peluk ibunda dan ayah kita yang masih ada, kirimkan Fatihah dan sedekah yang ada yang pertama yang terbaik buat mereka. Maka itu adalah bagian dari bagaimana kita menjadi silaturahim. Apa kata Rasul di dalam sabdanya, man sabahu ayub sabahu fi asabihi wa man sa'alahu fi rizqihi falyasir rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dimudahkan urusannya, maka perbanyaklah silaturahim di antara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal mu'taqidin aidin wal aidat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari Raya Idul Fitri kita kembali kepada nilai kesucian kita sebagai bayi yang baru lahir, di mana segala dosa kita insya Allah ampunkan, sedekah kita Allah lipat gandakan. Bahkan apa yang menjadi tujuan kehidupan dan cita-cita kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, akan tercapai nanti ketika kita nanti diletakkan di depan padang mahsyar di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasul di dalam hadisnya pernah bersabda, salasun man kunna fihi hasanallahu hisaban yasira wa adkhalahu jannata bi rahmatihi. Ada 3 golongan manusia hadirin yang akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan, dan Allah akan memasukkannya ke dalam surganya dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Qalu wa ma kunna ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapakah mereka itu ya Rasul yang Allah masukkan ke dalam surga dengan rahmat dan kasih sayang? Qala Rasul menjawab, tu'ti man haramaka. Kamu mau memberi kepada orang yang pelit dan tidak pernah mau memberi hadiah kepada. Ketika kita di Ramadan, bahkan di hari raya Idul Fitri, saling berbagi hadiah dan kue lebaran, itu adalah bagian dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menyebabkan akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa tasimu man qata'aka, kata Rasul. Yang kedua adalah engkau mau menyambung tali silaturahim kepada orang yang telah memutuskan tali silaturahim kepada. Sulit rasanya hadirin ketika kita diputuskan silaturahim oleh saudara-saudara kita, teman kita, bahkan karib kerabat kita. Untuk menyambungnya di momen fitrah dan hari raya mulia ini adalah momen yang terbaik dan terpenting kita sambung silaturahim yang terputus. Yang ketiga adalah wa'fu amman zalamaka. Kamu mau mengampuni, kamu mau memaafkan orang yang pernah menzalimi dan menyakiti kamu, baik lahir maupun batin. Ini pun sulit buat kita ketika hati kita masih kokoh, ketika Ramadan kita tidak menjadi nurun ala nurun, cahaya di atas cahaya. Ketika kita disakiti manusia, bahkan akan sampai dibunuh, Rasul pun selalu memberikan informasinya, bahkan hikmah dan suri tauladannya kepada kita. Bagaimana Rasul Taib ditimbuki, bahkan dilempari oleh kotoran hewan, beliau tetap memaafkan umatnya. Kita sebagai insan lemah, ketika
Ketika Ramadan kita dapatkan pahala ibadah diagungkan oleh Allah, maka mari sama-sama 3 hal ini kita jadikan sebagai rujukan kita untuk kembali kita kepada fitrah dan kesucian kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Shibli Al-Misri Asy-Syafi'i, ada sebuah dialog antara iblis dan Fir'aun. Fir'aun bertanya kepada iblis, wahai iblis, apakah engkau tidak kenal aku? Lalu iblis menjawab, siapa yang tidak kenal engkau wahai Fir'aun? Manusia yang menyatakan memperlakukan dirimu sebagai Tuhan, ada rabbukum wa rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Lalu Fir'aun menyatakan bahwa ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Lalu kembali dibalik lagi, iblis bertanya kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, apakah engkau tidak kenal aku? Fir'aun menjawab, wahai iblis, siapa yang tidak kenal engkau? Makhluk yang paling terkutuk di muka bumi ini, karena engkau tidak mau takzim dan tabarukan serta sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Kau menyatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam, karena Adam diciptakan dari tanah sedangkan aku diciptakan dari api. Lalu Fir'aun bertanya lagi kepada iblis, wahai iblis, siapakah makhluk yang paling terkutuk di muka bumi ini setelah kita berdua? Lalu iblis menjawab, manusia atau makhluk yang paling terkutuk di muka bumi ini, yang paling laknat di sisi Allah adalah manusia yang tidak pernah mau memaafkan kesalahan orang lain, padahal orang itu sudah meminta maaf kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di penghujung khutbah ini, marilah di momen utama yang penting di hari raya Idul Fitri 1440 Hijriah, kita kembali kepada nilai kesucian kita. Kita lapangkan dada kita, kita buka hati kita buka pikiran kita untuk kembali menjaga nilai ukhuwah Islamiyah dan wataniyah di antara sesama kita. Berbeda suku bangsa, berbeda agama, berbeda warna kulit, bahkan berbeda paham sekalipun, kita tetap adalah umat yang satu, umat yang rahmatan lil alamin. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir berpesan kepada khususnya para jamaah yang hadir pada hari ini, rekatkan silaturahim kita kepada saudara-saudara kita, terutama ayah dan bunda kita, terutama kerabat-kerabat kita yang terdekat. Mari kita satukan kembali di antara perpecahan di antara keluarga kita, perpecahan di antara saudara-saudara kita, perpecahan di antara tetangga, kerabat dan karib kita. Karena ini adalah momen yang terpenting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muttaqin rahimakumullah. Itulah sekelumit bagian dari kisah hikmah tausiah Idul Fitri yang Al-Fakir sampaikan. Yang pertama adalah kita kembali kepada fitrah sebagai manusia. Yang kedua, kita rekatkan tali silaturahim. Yang ketiga adalah kita kembali kepada nilai-nilai Al-Quran yang selama ini kita jadikan rujukan sebagai pedoman kehidupan kita, way of life kita di dalam kehidupan sehari-hari. Inna ahsanal kalam qaulullahu malikul mannan wa biqawlihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه